Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku ingin membahas tentang seorang pembunuh berantai bernama Ted Bundy. Mau tahu kisahnya kayak apa? Ikutin terus ya. Jadi Ted Bundy atau nama lahirnya adalah Theodore Robert Bundy, lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 24 November 1946. Dia memiliki wajah yang tampan, aura yang sangat karismatik, dan tumbuh besar di lingkungan yang baik, sehingga berpengaruh kepada sifatnya yang ramah dan memiliki banyak teman, karena semua orang suka pada Ted. Dan dia juga pernah memiliki gelar sarjana psikologi di Universitas Washington, dan juga pernah mengambil jurusan hukum namun tidak selesai. Selain itu, Ted Bundy juga pernah bekerja di layanan pencegahan bunuh diri, dan dia bekerja sebagai operator. Jadi kalau di Amerika ada sebuah layanan pencegahan bunuh diri. Ketika seseorang memutuskan untuk bunuh diri, dia akan menelpon ke layanan tersebut dan berbicara kepada operator, meminta nasihat atau meminta motivasi agar dia gak jadi bunuh diri. Dan Ted ini disukain sama banyak sekali orang-orang yang menelpon ke layanan tersebut. Jadi biasanya mereka akan menelpon dan minta, aku bisa gak ya ngomong sama Ted? Karena Ted Bundy itu sangat menyenangkan gitu, semenyenangkan itu sampai orang-orang suka sama dia. Nah, dengan rentetan kebaikan yang dia punya, dia juga sangat pintar akademis, nilainya rata-rata A semua, punya banyak teman, tidak pernah terlibat kriminal. Ternyata bukan jaminan bahwa Ted Bundy ini adalah orang yang baik. Pertama kali Ted Bundy dipenjara pada tahun 1975 karena pencurian dan juga penyerangan kriminal. Dan ternyata peristiwa pertama kali dia dipenjara ini adalah pembuka dari banyaknya peristiwa-peristiwa kriminal yang akan melibatkan nama Ted Bundy, seperti pembunuhan di Florida dan juga pembunuhan di Colorado, dan juga ada penyerangan di Florida. Aksi pembunuhan oleh Ted ini bermula pada tahun 1974. Saat itu Ted baru berusia 27 tahun dan ia mengincar dengan modus menolong. Jadi setiap dia ingin membunuh korbannya, dia akan berpura-pura patah tangan atau patah kaki atau sakit gitu. Habis itu dia akan menghampiri seorang wanita untuk meminta tolong bawain buku atau bawain barang ke mobilnya. Tentu aja wanita yang diminta tolong oleh Ted dengan wajah Ted yang tampan, karismatik, dan meminta tolong dengan lemah lembut, tentu aja wanita itu mau kan. Akhirnya wanita itu membawakan barang Ted ke mobil. Tapi yang gak wanita itu tahu, ternyata saat ia masih di mobil, Ted akan memukul kepalanya dengan benda tumpul seperti pipa atau tang atau palu, sampai wanita itu pingsan atau bahkan meninggal. Setelah korbannya tidak sadarkan diri, Ted akan memasukkan wanita itu ke dalam mobil dan berkendara. Selanjutnya, pembunuhan yang ia lakukan biasanya akan memutilasi korbannya, membuang anggota tubuh korbannya sembarangan, atau juga dia akan menyimpan mayat korbannya dan menidurinya sampai mayat itu busuk. Saat mayat itu busuk, udah bau, barulah si Ted ini akan membuang mayatnya. Dia juga melakukan pemenggalan kepada beberapa korbannya dan menyimpan kepala korbannya di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Rata-rata psikopat juga mengoleksi bagian-bagian dari tubuh atau kepala korbannya. Dan aku gak tahu sih itu sebenarnya untuk apa gitu. Karena banyaknya pembunuhan yang terjadi di Amerika, di beberapa negara bagian di Amerika, polisi ini mulai menarik benang dari pembunuhan-pembunuhan ini. Karena modusnya sama, karena cara pembunuhannya sama, karena kondisi mayat korbannya itu hampir mirip, sehingga ditemukan fakta bahwa semua korbannya ini memiliki ciri fisik yang hampir sama, yaitu memiliki rambut berwarna coklat, panjang, dan juga modelnya tuh belah tengah, dan mereka itu rata-rata berusia muda, 15-25 tahun, dan juga berasal dari ras kulit putih. Dan ternyata alasan kesamaan fisik di antara korban Ted Bundy inilah yang akan menarik benang alasan dari Ted Bundy membunuh korban-korban yang semuanya adalah wanita. Setelah melalui investigasi panjang, polisi yang bekerja sangat keras, akhirnya Ted ini dapat ditangkap. Saat ditangkap, ia diinterogasi dan ia mengaku bahwa saat kecil ia menonton banyak sekali pornografi dan juga hal-hal vulgar lainnya. Saat kecil ia juga tidak sengaja membaca komik yang berisi hal pornografi. Dan ia mengaku bahwa pornografi inilah salah satu alasan utama
ia bisa menjadi seorang pembunuh. Karena kita tahu ya, semua psikopat itu pasti kecanduan oleh pornografi. Karena pornografi itu sangat buruk untuk otak kita dan bisa membawa kita kepada kejahatan-kejahatan seperti ini. Tapi selain pornografi, alasan utama sesungguhnya kenapa si Ted ini membunuh korban-korbannya yang semuanya wanita tanpa dosa dengan modus yang begitu innocent ya, modus yang polos gitu, karena Ted ini dendam teman-teman sama mantan pacarnya yaitu Stephanie. Stephanie ini adalah teman sekelasnya waktu dia masih kuliah di Universitas Washington. Mereka satu kelas dan Ted ini jatuh cinta sama Stephanie. Akhirnya mereka berpacaran, tapi gak lama pacarannya karena tiba-tiba Stephanie mutusin si Ted ini karena alasan yang gak jelas. Sejak saat itu Ted merasa sangat dendam ya. Dia juga terobsesi untuk membalaskan dendamnya dengan cara ya membunuh korban-korban yang mirip sama Stephanie. Padahal itu kan salah banget ya. Ted ini punya masalah dengan satu orang, tapi ia malah melampiaskannya pada orang lain gitu. Di akhir hidupnya, ia mengakui telah membunuh 30 wanita, walaupun polisi memperkirakan ia membunuh lebih dari 100 wanita. Dan ia juga mengakui memenggal dan menaruh 12 kepala korbannya di apartemen sebagai kenang-kenangan. Dan akhirnya pada tahun 1989, Ted dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum menggunakan kursi listrik. 1 hari sebelum ia dihukum mati, ia menangis terseduh-seduh di selnya. Dan sesaat sebelum dia dieksekusi pun dia tetap menangis teman-teman, karena sedih lah ya, udah mau meninggal menghadapi kematiannya sendiri yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Dan kata-kata terakhirnya adalah, "Cheat and Fred, I'd like you to give my love and my family and my friends." Yang artinya, Jit and Fred, aku ingin kamu memberikan cintaku kepada keluargaku dan teman-temanku. Jit itu jadi pengacara dia, mendampingi dia, dan Fred itu adalah pendeta yang membantu dia berdoa selama dia dihukum. Dan itulah akhir kisah dari Ted Bundy, Theodore Robert Bundy, seorang pembunuh berantai yang fisiknya sangat tampan, sangat karismatik, yang kita tuh saat melihat visualnya kita nggak akan kira kalau dia akan melakukan pembunuhan atau kelakuan sekeji itu. Dan ini juga salah satu bukti bahwa kita nggak boleh judge seseorang dari fisiknya aja. Selain dari kasusnya Isabella Guzman yang kita bahas di video sebelumnya, mereka cantik, mereka tampan, mereka terlihat seperti orang yang baik, tapi ternyata tidak. Mereka tega membunuh seseorang, banyak orang bahkan. Dan dari video ini kita juga bisa belajar bahwa pornografi dan hal-hal vulgar itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan mental dari si penontonnya itu ya. Karena Ted sendiri mengakui bahwa kalau aja dia nggak nonton pornografi, kalau aja waktu kecil dia nggak tahu tentang hal pornografi, mungkin sekarang dia tidak akan membunuh siapapun dan akan hidup seperti manusia normal pada umumnya. Karena dia tumbuh di lingkungan yang baik, dia memiliki orang tua atau kakek nenek, karena dia kan merupakan anak dari kakaknya ya, yang baik juga, dan dia tidak merasakan hal-hal buruk saat dia kecil selain dari pornografi itu sendiri. Oh ya, fakta unik dari Ted Bundy ini juga, dia punya banyak banget fans. Jadi cewek-cewek tuh walaupun udah tahu ya kalau si Ted Bundy ini membunuh banyak wanita dengan hal kejam seperti itu, pun masih banyak fansnya karena tertarik dengan wajahnya dan perilakunya yang sangat charming, sangat ramah walaupun udah di penjara juga. Jadi di penjaranya itu saat ia masih dihukum menunggu eksekusi mati, banyak wanita-wanita yang berjajar di depan sel penjaranya gitu karena mau ketemu sama Ted Bundy. Sebesar itu influence-nya Ted Bundy ya kepada orang-orang. Dan gitu teman-teman, kasus kali ini semoga ada pelajaran baik yang bisa kita ambil dari kasus Ted Bundy ini, dan semoga tidak ada lagi Ted Bundy selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.